maju di Jakarta kalian dukung JJ Ronald, belum tentu JJ Ronald seperti RK. Iya. Dukung Saiku, belum tentu Saiku sehebat RK. Dukung Kang Deddy, belum tentu. Dukung Kang Ade, belum tentu. Jadi konstituen Kang RK hari ini proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kembali lagi di Majelis Proklamasi, hidup susah jangan bikin gampang. Tapi menarik nih, kali ini kita ngomongin soal Pilkada Jawa Barat aja, Bang. Oh, siap. Berhubung sudah hadir juga nih Kakanda Iskandar Syah. Beliau ini merupakan Direktur Ethos Indonesia Institute. Siap. Okay. Satu lagi orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat. Jadi cocok kalau sudah kritik di Jawa Barat. Pas ya, pas. Tapi sebelum jauh nih Bang, kira-kira ada pertanyaan nggak buat Kakanda Isni? Pertanyaan. Jelang Pilkada Jawa Barat ini kan seru-seru juga nih Bang. Tapi harus kita tanya satu, Van. Apa tuh Bang? Teman-teman Majelis Proklamasi harus tahu apa obatnya, Bang, biar kita bisa cepat, bisa nggak cepat tua itu, bisa fresh terus. Obatnya menolak tua. Menolak tua itu. Ilmu untuk menolak tua. Ya bersyukur. Bersyukur. Karena kan nikmat itu kan nggak harus materi kan, nggak harus uang banyak, nggak harus mobilnya bagus gitu. Nikmat itu kita bisa menghirup udara dengan segar, nggak sesak, udah nikmat. Mata kita melihat dengan jelas, sudah nikmat. Makan masih merasakan asam, asin, manis, itu sudah nikmat gitu. Nah, kadang-kadang manusia ini tidak terpikir ke situ gitu, bahwa yang namanya nikmat itu ya materi bentuknya. Salah besar. Jadi kalau kita syukuri itu, makanya menolak tua itu. Menolak tua, salah satunya resepnya kali ya. Resepnya menolak tua itu bersyukur. Gitu. Itu teori memang harus kita jalanin sih Bang sehari-hari. Oh iya, itu teori. Itu itu perintahnya Rasulullah kok, bersyukur kok. Itu aja. Jadi nggak perlu kita yang terlalu tegang-tegang amat gitu. Tegang-tegang. Kalau toh kerja ya kerja, mengalir seperti air. Gitu aja. Iya. Tapi Bang, ini Elvandi. Siap. Jadi Elvandi ini laki-laki Seram bagian timur. Wah. Jadi kalau abang ke SBT, kalau dia kan di Pulau Besar. Nah, kalau Fandi ini di masih jauh Pulau lagi. Gorong. Masih jauh. Nah, dia menyeberang lagi ya. Masih jauh ya. Sekitar berapa jam ditarik ke Pulau Gorong? Kalau kapal apa sih namanya, kapal kecil itu di sana, kapal lokal itu biasanya sampai 2 hari. Oh, sehari 2 hari bisa. Tapi kalau speedboat kecil bisa 4 jam sampai. Oh gitu. Itu jadi itu perjuangan yang luar biasa sampai menuju ibu kota Jakarta gitu. Makanya, luar biasa. Ini yang mestinya harus dicontoh sama teman-teman gitu. Teman-teman muda gitu kan yang jebret lahir ini ada di kota besar gitu kan. Mereka juga nggak berjuang apa-apa, itu percuma. Kata Fandi tadi, Majelis Proklamasi itu tagline-nya hidup susah jangan bikin gampang. Betul. Jadi kalau udah susah ya jangan anggap enteng kan kira-kira. Betul. Bang, tapi menarik. Abang kemarin punya tulisan. Oh gitu, siap. Sempat naik di beberapa media online, salah satunya di Kabar DPR. Itu menarik sebenarnya soal Pilkada Jawa Barat ini. Fandi sudah sampaikan. Ada di situ ada catatan ini, dari catatan ini ada Ahmad Saiku sama wakilnya, terus ada Deddy Mulyadi mantan bupati dan Purwakarta. Terus ada JJ sama Ronald ya. Tuh. Ada Ruhiat juga sama. Berapa pasangan sih Bang di sana itu? Kemarin dari sana Bang ya? 4 pasangan betul. Ada. Bandung masih aman Bang? Bandung aman. Apanya yang aman gitu ya. Nah, Jawa Barat ini kan identik dengan pemilihnya yang tradisional, yang agak keras ya. Mereka punya sikap gitu. Misalnya kalau kita lari ke Tasik, terus kita lari ke Garut. Itu makanya ketika kemarin Pilpres kan mau di Garut tuh Bang.
Kalau senior-senior bilang kan, di Garut, di Jawa Barat, kalau Anies Baswedan itu menang 70% atau 60-70%, itu bukan menang. Orang Jawa Barat udah begitu. Betul. Ya, jadi mereka punya prinsip ya, punya Betul. sikap itu. Bang, Pilkada Jawa Barat ini dari tulisan abang kemarin tuh, apa sih yang membuat abang sampai analisis abang dalam tulisan itu bahwa Ronald, JJ sama Ronald itu kok bisa abang prediksi menang gitu? Apa alasannya yang membuat abang prediksi? Apakah keliling Jawa Barat itu lalu melihat situasinya atau kita buat polling, Dinda. Awalnya kita buat polling, ya persentasenya sih nggak besar gitu ya. Persentasenya tipis di antara Kang Deddy, terus Mas Ahmad Saiku dan Hadi Ruhyat ya. Presentasinya JJ dan Ronald ini nggak terlalu jauh, tipis lah. Estimasi presentasi itu beda sekitar 2,5 sampai 3%. Artinya 4 pasangan ini masih susul-susulan gitu. Ada kemungkinan presentasi ini akan berubah gitu kan. Namanya politik kan dinamis gitu kan. Tapi sebelum kita ke sana Bang, di Jawa Barat itu soal pemilih nih ya. Pemilih itu yang kan hampir pemilih tradisional itu banyak kalau Jawa Barat. Betul. Sama pemilih yang rasional ya. Rasional itu kan daerah-daerah mana aja tuh Bang? Kalau rasional itu kan lebih kepada di kota ya, ya kan. Di level kabupaten juga ada, tapi kabupaten yang tingkat populasinya lebih maju gitu kan. Misalnya di mana? Kabupaten Bogor. Ya. Bukan Kota Bogor. Kota Bogor juga masuk kan, karena kan ada dua, ada Kota Bandung, ada Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Bandung Barat. Bogor juga ada Kabupaten Bogor, ada Kota Bogor. Terus ada Garut, Tasik, ada Kabupaten Tasik, ada Kota Tasik, gitu kan. Nah, cenderung pemilih rasional, pemilih cerdas itu ada di level-level kota gitu. Tapi sekarang nih fase pemilih tradisional ini mulai menyusut, mulai menurun gitu. Nah, hari ini kan banyak pemilih pemula. Ya. Pemilih pemula keluar naik. Nah, pemilih tradisional ini sudah afkir nih, kalau orang bilang sudah afkir. Udah ada yang wafat segala macam. Jadi mengikis, habis, presentasinya turun. Nah, pemilih-pemilih yang saya bilang rasional ini, pemilih-pemilih cerdas ini yang sekarang agak dominan ketimbang pemilih-pemilih yang tradisional. Di seluruh Jawa Barat itu Bang? Iya, Jawa Barat. Jawa Barat sekarang pemilih tradisionalnya mulai mengikis, sekarang naik pemilih-pemilih rasional, pemilih-pemilih cerdas. Pengaruhnya apa Bang? Ya? Pengaruhnya yang mempengaruhi sampai pemilih tradisional ini agak menurun ini. Pemilih tradisional menurun. Rata-rata mereka udah banyak yang wafat. Udah banyak yang wafat dari DPT itu. Sebenarnya pemilih cerdas atau pemilih rasional nih hari ini Jawa Barat sudah mulai up nih, sudah mulai naik ya. Sudah mulai naik. Dibandingkan 5 tahun lalu. Dibanding 55 tahun yang lalu. Mereka lebih banyak membaca berita, melihat informasi dari media sosial, berinteraksi dengan kawan-kawan kantor, kawan sekolah, kawan kuliah. Mereka pantau terus bagaimana pilkada Jabar seperti apa gitu. Saya melihat pemilih rasional nih di Jawa Barat yang saya nggak pikirkan tadinya, nggak terbesit gitu ya. Saya lihat presentasinya naik, dan ini harus menjadi pertimbangan para calon cagup dan cawagup, karena pasti mereka pandai memilah-milah siapa cagup dan cawagup yang paling pas buat Jawa Barat, karena Jawa Barat ini DPT terbesar di Pulau Jawa. Ya kan? Jadi gubernur Jawa Barat ini itu seperti gubernur rasa presiden, karena hampir 40 juta lebih DPT-nya. Seperti itu. Abang keliling berapa hari tuh? Di Kemarin itu 4 hari 4 malam keliling.
Keliling Pak hari Istirahatnya pertama. kapan? Istirahatnya baru hari ini, Din. Hari ini. Hari ini baru. Hari ini nggak istirahat, Bang. Masih Istirahat podcast. Hari ini baru istirahat, baru ada di Jakarta. Iya. Rencana hari Selasa atau Rabu besok saya sudah Kembali keliling lagi menuju Jawa Barat. Jadi Van, Bang sebelum kita ke sana ya. Jadi kalau tadi kan beliau orang Jawa Barat, iya kan? Tapi tinggalnya di Jakarta, pinggiran Jakarta ya Bang ya. Jawa Barat saya, karena Kabupaten Bogor. Oh iya. Jadi kalau balik ke Bandung ini, ibaratnya beliau pulang kampung ini kayak Obama. Iya, saya pulang ke Bandung ini. Bandung ini sebenarnya seperti kota kedua. Kota kedua. Setelah Jakarta, karena saya kuliah di sana hampir 5 tahun. Jadi saya paham banget gitu kan Bandung seperti apa, pertumbuhannya Bandung kayak apa dari zaman saya kuliah sampai hari ini yang luar biasa. Bangunan banyak. Kalau dulu saya di daerah Gatsu tuh, Gatot Subroto atau yang mau ke arah Polda sana ya, Antapani itu masih nemuin tanah kosong saya kalau lewat situ. Hari ini enggak. Hari ini rapet, ruko semua. Iya. Dan waktu aku masuk kuliah itu kan kalau bicara pemilu itu kan pemilih tradisional itu masih banyak. Masih banyak. Tapi kan di era Orde Baru beda. Oh iya ya. Iya, di era Orde Baru itu siapapun yang bertanding 3 ini Golkar pemenangnya kan gitu. Iya kan. Kalau sekarang kita nggak bisa tentukan siapa. Nggak bisa. Bahkan Pilpres aja sama Pileg berbeda kan. Hasil akhirnya beda gitu. Ada nggak Van mau ke poin Jawa Barat ini? Tapi memang kalau bicara soal Jawa Barat ini kan seru sih kalau ngomongin Jawa Barat, karena dari sisi pemilihnya aja udah hampir terbesar di seluruh Indonesia. Iya betul. Barat. Betul. Jadi memang kalau sekarang tadi dibilang Bang Is bahwa pemilih rasionalnya mulai naik, ya memang betul. Karena memang ya salah satu faktornya yang tadi orang sudah mulai terbuka soal informasi. Betul. Nah kira-kira apa nih pesannya nih Bang buat pemilih rasional nih? Terutama anak-anak. Iya, terutama anak muda. Pemilih muda itu kan harus diberikan pemahaman politik yang baik juga Bang kira-kira. Anak muda ini hari ini aktif bermedia sosial gitu kan, baik TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, macam-macam lah ya di media sosial. Nah, anak muda itu bisa melihat, bisa memilah-milah mana pemimpin yang benar-benar bisa kita pilih, bisa mempertanggungjawabkan gitu. Pemimpin ini kan bukan cuma sekedar mimpin, ya kan? Dia memimpin sekian puluh juta loh, orang Jawa Barat. Gitu. Kita harus lihat portofolionya seperti apa gitu. Nah, hari ini kan hampir diabaikan, Dina. Hari ini hampir diabaikan pasca Mas Gibran jadi wakil presiden. Ini kan hampir diabaikan gitu. Nggak ada catatan Mas Gibran sebagai dulunya mantan seorang anggota DPR pusat. Itu kan harus sebenarnya syaratnya harus itu. Ya kan? Syarat menjadi calon kepala negara atau wakil kepala negara, wakil presiden ada pernah menduduki posisi-posisi di strategis di level nasional, anggota DPR RI, pernah di eksekutif, pernah menteri. Nah itu pernah menjadi salah satu kalau di polisi atau tentara perwira tertinggi ya, pernah menduduki jabatan-jabatan strategis. Saya rasa itu gitu, tidak ucuk-ucuk jedul nongol gitu. Lain sama gubernur. Kalau gubernur sih nggak masalah gitu kan, nggak terlalu kayak presiden dan wakil presiden, karena wakil presiden dan presiden dan wakil presiden itu pertanggungjawabannya bukan cuma sama negara internal, tapi sama eksternal juga negara-negara lain. Gitu kan. Karena artinya ada hubungan internasional di situ. Bagaimana kalau kita punya presiden, punya wakil presiden yang nggak bisa apa-apa, yang nggak pandai berkomunikasi, wah repot tuh. Kalau Pak Prabowo, saya yakin, karena beliau bahasa Inggrisnya luar biasa, punya pengalaman lah. Pengalamannya luar biasa. Saya yakin loh Pak Prabowo. Tapi kalau Mas Gibran, ya saya katakan jujur bahwa saya nggak yakin. Kembali ke Jawa Barat, Bang. Oke. Jauh kita kembali ke Jawa Barat. Oke. Tadi itu soal
apa namanya, yang penting portofolio Betul, kandidat itu ya. betul. Karena kan daerah presentasi soal kemiskinan juga di Jawa Barat masih tinggi, terus tenaga kerja. Bayangkan di Jawa Barat itu nggak usah kita bicara statistik, orang di Jawa Barat itu kan tenaga kerja paling banyak di luar negeri. Betul. Terutama Timur Tengah ya. Betul. TKW ya. Iya, TKW itu kan banyak itu daerah Jawa Barat kan. Terus soal pendidikan. Betul. Nah, ini kan masalah semua Betul. itu. Betul. Lalu dari abang lihat ada, kita misalnya ada Dedi di sana gitu ya, ada Ahmad Saiku, ada JJ. Bagaimana abang sampai punya statement bahwa potensinya bisa menang itu? Iya, sebenarnya gini, JJ dan Ronald ini dianggap sebagai pasangan atau kandidat yang nggak diperhitungkan. Awalnya. Karena melihat potensi Kang Dedi ya, Kang Dedi Mulyadi dan Ahmad Saiku selaku presiden Partai Kesejahteraan, Partai PKS ya. Nah, ini yang semua masyarakat melihatnya dua ini, gitu. Nah, hasil polling ini saya sampaikan kepada teman-teman media kemarin. Kenapa sih pollingnya mereka rendah dua ini? Yang pertama adalah Kang Dedi, ya kan, Kang Dedi. Kang Dedi ini ternyata di kasus Vina itu ternyata tidak mendapatkan respek yang baik dari masyarakat. Maksudnya gimana tuh? Kasus Vina kemarin Cirebon, ini kan Kang Dedi berperan sekali. Ya kan, sampai datang ke korban segala macam. Ini kalau saya melihat hampir menyudutkan institusi dalam arti Polri, ya kan, hampir menyudutkan gitu kan, bahwa ini kesalahan Polri segala macam. Dia sambangi korban-korban yang kasus itu ya, kasus Vina itu. Kan tapi hari ini mulai redup. Beritanya mulai redup. Mulai kosong. Buat saya ini bagian dari pencitraan aja gitu. Kalau beliau berdalih, enggak, saya juga peduli dengan warga Jawa Barat. Kalau peduli, kenapa cuma kasus Vina gitu? Harusnya semua. Ada kasus besar kok, kayak kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Itu tetap kan Polri juga yang mengungkap gitu kan, bukan anggota DPR loh yang mengungkap. Kang Dedinya di mana? Kan tetap juga kan, Polri juga, Polda Jawa Barat dalam hal ini yang mengungkap kasus itu. Jadi tidak perlu juga seorang Dedi Mulyadi terlalu so force buat saya gitu. Kalau Dinda lihatnya, beliau mountain aja itu berarti. Iya, saya bilang kayak pencitraan. Kalau saya nganggap itu pencitraan gitu buat saya gitu. Cuma rupanya masyarakat Jawa Barat yang cerdas melihat ini dianggap dagelan aja. Gitu, dianggap dagelan gitu. Dan mereka nggak respect. Saya ngobrol sama beberapa anak muda di Bandung, di Garut, di Kerawang, di Subang, saya cerita. Mereka nggak respect. Oh, itu cuma pencitraan aja kok. Sampai selesai nggak hari ini? Enggak, hilang. Take down beritanya. Gitu kan. Tandanya mereka tahu. Ini di level masyarakat yang paling kecil loh ya. Paling bawah loh ya. Ada juga yang sebagian menyebut Kang Dedi orangnya royal, suka memberi, suka berbagi. Kalau suka memberi berbagi maka kewajiban it's okay, itu sih nggak jadi masalah buat saya. Kalau itu bagian dari strategi pencitraan mau maju ke Gubernur Jawa Barat 1 gitu kan. Itu yang saya lihat. Kemarin saya sampaikan kepada teman-teman media. Yang kedua yang saya lihat lagi adalah hengkangnya Kang Ridwan Kamil ke Jakarta. Itu gimana? Ini sepertinya ini adalah jalan untuk memuluskan Kang Dedi untuk menjadi Jabar 1 gitu. Karena kalau Kang RK tetap main di Jawa Barat, saya pastikan Kang Dedi nggak akan jadi. Saya pastikan nggak akan jadi. Jadi berarti abang mau bilang bahwa Kang Emil ke Jakarta ini juga kerja kerasnya Kang Dedi untuk bisa. Oh iya dong. Paling tidak itu tidak mengganggu jalannya Kang Dedi untuk menuju Jabar 1. Tapi adanya peristiwa-peristiwa yang tadi saya ceritakan itu juga cukup mengganggu. Gitu. Anggota DPR sudah, kalian urusin aja DPR. Iya Bang, ini yang saya kadang-kadang bertanya gini.
Menurut abang gimana nih? Orang kan gini, dia udah calon anggota DPR, iya kan? Lalu tiba-tiba jadi anggota DPR, mau jadi gubernur. Gimana itu bang orang-orang kayak begitu tuh? Nggak, kalau dia lihatnya nggak konsisten. Betul. Iya kan? Nah, yang kedua, kok tamak gitu loh. Tapi memang itu wataknya. Sampai dulu pernah ada, dulu ya, di era-era 2000 awal, ada salah satu calon anggota anggota legislatif menyalonkan diri menjadi salah satu gubernur di salah satu daerah di Indonesia. Begitu pilkada gagal, akhirnya dia kembali lagi ke legislatif. Ya kan? Itu dalam rapat itu disinggung bahwa ini majelis terhormat, bukan keluar terus masuk. Ini bukan posko. Bukan posko. Ini bukan posko yang habis keluar masuk lagi dengan seenaknya. Nggak bisa. Ada aturannya, ada rule-nya gitu. Nah cuma kan kita lihat sendiri aja. Kadang-kadang bacalon-bacalon ini mundur dulu sejenak, kalah balik lagi, gitu. Seperti itu. Nggak ada PAW atau apa gitu kan. Harusnya kalau udah mundur PAW aja udah selesai gitu. Ya udah fokus aja dulu di wali kota, di gubernur, di bupati gitu. Atau mau selesai jadi wali kota atau bupati, gubernur ya jadi anggota DPR terpilih ya sudah. Sudah. Fokus di situ. Harusnya begitu. Memang ideal, pemikiran yang idealnya harusnya begitu. Gitu. Ya, tapi kan kita nggak bisa memprediksi isi kepala orang ya. Kepala orang ini kan sama-sama ada rambutnya, tapi kan isinya beda-beda. Gitu. Karena salah satu sifat manusia ya salah satunya itu tamak. Gitu. Bang, ini nggak puas, ini lari lagi. Oke, tadi sedikit gambaran soal Kang Deddy itu. Bagaimana dengan Ahmad Heriawan ya? Kang Ahmad Heriawan kan mantan gubernur, 2 periode ya. Pastinya dia lebih paham bagaimana Jawa Barat, ya kan. Tapi kekuatan atau basis masa Kang Ahmad Heriawan tidak akan mempengaruhi kekuatannya Saiku sebagai presiden PKS yang hari ini maju di Jawa Barat, gitu. Karena banyak hari ini kader PKS yang kecewa dengan Saiku. Pertama terkait mundurnya PKS mendukung Mas Anies di Jakarta. Ini membuat mereka kecewa. Karena mereka sadar, sangat pengaruh. Karena mereka sadar kenaikan kursi PKS yang sangat signifikan itu karena pengaruh di Pilpres kemarin. Pendukung Anies. Iya, pendukung Anies. PKS, PKB, Nasdem, ini kan kursinya nambah di semua daerah, mau dari DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, ini nambah kursinya. Ini efek dari pengaruhnya kekuatan dengan pengaruhnya mereka, dukungan mereka kepada Anies. Nah, dukungan mereka kepada gubernur membuat semangatnya orang-orang PKS. Tiba-tiba di pertengahan jalan mundur, dia berbalik. Dan ini yang membuat orang-orang PKS seperti kecewa sama pimpinan PKS. Kalau saya menganggap memang hari ini PKS Mas Saiku adalah salah satu pemimpin PKS yang tergagal sepanjang adanya PKS ya. Dulu masih ada PK, dulu Partai Keadilan dulu ya. Dulu masih Partai Keadilan. Terus sepanjang perjalanan sejarahnya partai ini, Mas Saiku adalah presiden PKS tergagal. Gitu. Bagaimana ngurusin? Jadi kalau di Jawa Barat itu kan? Tapi memang betul sih kalau soal apalagi kan yang tadi abang sebutkan bahwa ada pemilih tradisional tadi. Nah, ini yang basisnya pasti mengakar kan. Betul. Ini kan kebanyakan rata-rata di Jawa Barat. Betul. Ya, kemarin itu kan termasuk naik signifikan sekali partai-partai yang ingin mengusung Pak Anies. Mas Anies, Caimin. Iya. Ini kan memang sangat berefek sekali nih. Sangat berefek gitu. Jangan dianggap remeh gitu. Karena mereka kecewa. Gitu. Ada apa dengan presiden PKS gitu. Cuma kan kita kan nggak pentingnya kita menuduh gitu, ya kan? Cuma kan asumsi udah pasti kemana-mana itu. Ada yang transaksional segala macam lah, ya kan? Jadi
brand mereka dengan partai dakwah ini hilang, geser ya, hilang sudah, dianggap sepi sudah. Jadi gerbong kosong ini berarti. Gerbong kosong. Gerbong kosong. Iya. Jadi nggak ada efeknya Kang Aher, terus Kang Aher bilang dukung ini ya, nggak akan pengaruh sama kader PKS yang ada di Jawa Barat. Karena rasa kecewa mereka. Efek dari DKI, efek dari Jakarta ya, gitu. Karena kan waktu Pilpres kemarin mesin PKS yang bekerja benar. Iya betul. PKB nggak bekerja Mesin partai kan yang paling bagus itu PKS sama PDIP. Cuma 3 partai yang mesin partainya bergerak ya. PDIP, PKS, Golkar. Iya. Lain itu nggak ada yang bergerak. Iya. Di Pilpres kemarin PKS yang bergerak mesinnya untuk Mas Anies dan Caimin. Iya. PKB, Nasdem bergerak? Oh enggak. Iya. Mereka nggak punya mesin. Mereka nggak punya mesin politik. Gitu. Nah itu mereka PKS. Nah begitu sikap dari DPP partai untuk tidak mendukung Mas Anies, ini membuat kader PKS banyak yang kecewa. Bahkan saya pernah dengar dari teman-teman di Jakarta Barat, mereka mengembalikan KTA untuk tidak mau keluar dari partai. Ini kan berefek ke Jawa Barat, ke semua, ke basis-basisnya gitu. Dan ini yang tidak dipikirkan oleh seorang Saiku. Oke, tidak dipikirkan. Lalu Jawa Barat ini kan masalah paling banyak ya sebelum ke Ronald sama JJ atau JJ sama Ronald. Apa masalah di Jawa Barat yang memang harus dibereskan? Masalah di Jawa Barat banyak ya, banyak sekali. Kasus apa yang harus dibereskan adalah yang tadi habisnya lahan-lahan pertanian dijadikan pabrik ya. Lahan pertanian banyak yang habis dijadikan pabrik. Ya kan? Padahal dulu di zamannya Pak Harto, lumbung terbesarnya padi itu ada di Jawa Barat. Ya, makanya Pak Harto bangga bener. Dulu ada kelompok pencapir ya. Kelompok pencapir itu Pak Harto mendatangi petani-petani. Paling banyak datangnya ke mana? Jawa Barat, Pak Harto. Cianjur tuh. Iya kan, berdialog gitu. Ini kan hari ini udah banyak habis karena didirikannya pabrik-pabrik. Ya. Ya kan? Sudah tidak punya lagi generasi muda petani. Sudah tidak punya lagi. Anak muda tidak suka bertani. Anak muda hari ini sukanya kerja di pabrik. Gitu. Dan kerja di pabrik pun rata-rata perempuan hari ini. Ya. Laki-lakinya mana ada yang kerja di pabrik. Sama senang jadi TKI, TKW. Iya. Gitu. Padahal di situ ada lapangan kerja yang luar biasa gitu. Kalau negara kita negara agraris kok, negara pertanian. Sebenarnya pengaruh di kebijakan kan gini Bang, masyarakat kan ya ada lahan, mereka sudah dari turun temurun kan. Cuman masalahnya kita hari ini kan fasilitas pendukungnya kan nggak ada. Nah, apalagi di Jawa Barat gimana di sebelumnya? Ada nggak dukungan pemerintah terhadap masalah-masalah seperti itu, jalan atau tidak sih untuk fasilitasi agar masyarakat ini kayak tadi yang bilang anak muda misalnya nggak mau jadi anak muda ini kan butuh support. Betul. Masyarakat di bawah juga begitu. Sebenarnya kan ini peran pemerintah daerah. Iya. Gitu kan. Harusnya ini peran pemerintah daerah, PR pemerintah daerah yang lebih fokus kepada itu pemberdayaan teman-teman muda ya, anak-anak muda, generasi muda yang tidak bisa meneruskan sekolah ya, kuliah sampai kuliah gitu. Itu harusnya peran dari pemerintah daerah. Dalam hal ini ya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan ini harusnya ada satu konsep untuk membuat pemberdayaan terhadap teman-teman di Jawa Barat ya, generasi muda khususnya gitu. Harusnya seperti itu gitu. Karena untuk membentuk suatu SDM yang kuat, yang pertama harus kita pikirkan adalah pendidikan dan kesehatan. Ya. Itu yang paling utama gitu. Kalau pendidikan sama kesehatan sudah tercukupi, maka terbentuklah SDM yang kuat. Gitu. Yang lain mengikut aja. Pasti akan mengalir aja seperti air, pasti ikut nanti. Nah, ini yang jarang dipikirkan oleh bacalon
pemimpin di daerah-daerah dari tingkat gubernur, bupati, wali kota gitu. Begitu kampanyenya sih iya benar. Begitu jadi jeder, mereka nggak pikirin dia bikin mall di sana, dia bikin pabrik di sana, dia nggak pikirin. Bahkan APBD yang paling besar dialokasikan bukan kepada kesehatan dan pendidikan. Ini menarik Bang, makanya tadi di awal tadi Abang bilang bahwa tadi ketika Elvandi nanya, Abang bilang bahwa ya anak-anak muda tadi ya, terus kita lihat soal rekam jejak. Nah, Kang Dedi aja deh, ada Kang Dedi, terus siapa lagi yang mantan pejabat lah, bupati lah di Jawa Barat misalnya. Kita yang tadi kita diskusi salah satunya Kang Dedi, tinggal masyarakat lihat aja bagaimana Purwakarta gitu kan. Iya. Apa ketika beliau jadi bupati Purwakarta berkembang nggak gitu kan? Misalnya masalah kemiskinan, masalah pendidikan, kesehatan, betul. Itu harus menjadi tolak ukur. Iya, kalau memang jalan ya udah. Satu itu, yang kedua, yang paling terpenting adalah pemimpin itu adalah bagaimana dia bisa memimpin warga. Kan masyarakat yang hampir 40 juta lebih, kalau dia tidak bisa memimpin keluarga. Ya. Betul. Itu salah satu syarat loh. Syarat untuk jadi pemimpin minimal dilihat dari keluarga. Keluarga dulu. Kalau dia gagal memimpin keluarga, maka saya pastikan dia akan gagal jadi pemimpin. Betul. Dan itu sudah memang udah begitu. Oh, itu terahnya gitu kan. Garisnya udah begitu. Betul. Saya pernah cerita, Dinda, tentang ngobrol lah sama sahabat saya. Kebetulan beliau Karo SDM di salah satu Polda yang ada di Indonesia. Berdiskusi saya. Dia cerita bahwa banyaknya pabrik, tapi yang kerja perempuan. Laki-lakinya cuma antar jemput. Dari tukang ojek ya? Oh, jadi tukang ojeknya perempuan. Terahnya perempuan itu adalah di rumah. Laki-laki yang bekerja. Makanya ini sudah mulai salah kaprah. Beliau cerita sama saya. Dan inilah yang membuat tingkat kriminal menjadi tinggi. Gitu. Tapi begitu saya dengarkan omongan sahabat saya ini, saya ingat, oh iya benar juga. Benar gitu. Bahwa kalau kita lihat pabrik, hampir pabrik yang ada di Indonesia lah ya, hampir itu kalau bubaran isinya perempuan semua. Terus laki-lakinya kemana gitu? Laki-lakinya antar jemput, antar pulangnya jemput, bikin macet tuh motor-motornya. Berjejer, semua laki-laki, semua nungguin pasangannya keluar dari pabrik. Tapi omongan beliau itu masih sampai detik ini masih saya ingat. Betul. Oke Bang, lalu ini kembali ke pernyataan Awang kemarin di rilis yang sudah tersebar itu. Berapa yakin Abang soal JJ dan Ronald menang? Kalau beliau punya tim yang tertib, ya, terus cara kampanye yang edukatif, saya yakin bisa memenangkan. Yang mungkin dianggap nggak diperhitungkan lah ya, JJ Ronald ini kan nggak diperhitungkan. Tapi harus diingat juga bahwa dua orang ini berasal dari partai besar yang namanya PDIP. Ya, mereka dari PDIP sama PDIP. Dan ini luar biasa. Berapa persen sih Bang keyakinan Abang itu? Hasil polling kemarin? Ya. Hasil polling kemarin itu di atas 28%. Hasil polling. Nah, bersusulan lah ke bawah. Selisihnya sedikit-sedikit. Kedua, Kang Dedi. Keempat, Ahmad Saiku. Kelima, Ade Ruhiyat. Gitu. Apa sih Bang di Jawa Barat itu? Ini kita, kalau hasil survei kan udah jelas tuh ya dirilis kemarin. Apa sih di Jawa Barat itu yang membuat masyarakat itu, misalnya Bang Is, nah saya orang Jawa Barat gitu ya, saya senang nih walaupun Abang ini misalnya pernah jadi bupati atau jadi PR, tapi lalu kerjanya nggak benar gitu, tapi senang aja gitu. Iya. Apa sih untuk masyarakat Jawa Barat? Nah, pemilih tradisional menggunakan cara itu. Oke. Nah, dia lebih suka public figure.
ya. Oh ini sering lihat di TV, ini sebegini. Nah, itu pemilih tradisional. Nah, kalau pemilih rasional tidak lihat itu, dia nggak akan lihat itu. Tapi dia lihat dulu, apa sih ini orang? Bisanya apa sih? Kerjanya apa sih? Punya prestasi nggak sih orang ini? Gitu. Sekalipun mantan presiden partai besar gitu, belum tentu menang di situ. Sekalipun hari ini ketua umum partai yang maju di Jawa Barat, kalau masyarakat Jawa Barat menilai ini tidak baik, ya tidak baik. Gitu. Sekalipun artis terkenal hebat hari ini maju di Jawa Barat, belum tentu juga menang. Gitu. Walaupun di Jawa Barat ya, khususnya di dapil Bandung, Jabar 1, Jabar 2, banyak artis tuh ya. Jabar 3 tuh banyak artis yang hari ini melenggang masuk ke Senayan gitu. Gitu kan, itu pemilih tradisional yang main. Bukan pemilih rasional. Pemilih rasional nggak akan mau kok dorong artis masuk parlemen. Tadi Anda sudah bilang pemilih tradisional itu udah sedikit, kira-kira perbandingannya berapa persen tuh di Jawa Barat itu? Kalau sekarang sekitar 40-60-an. 60-nya rasional. 40%-nya yang tradisional. Nah, pemilih tradisional cenderung pragmatis. Ya, itu di mana-mana. Iya, pasti pragmatis. Seperti itu. Jadi itu yang diperhitungkan oleh orang-orang. Jadi politisi kita ini senang dengan rakyat yang bodoh. Dengan cara gimana tuh? Coba. Kalau bodoh kan gampang gitu. Pragmatis gitu. Mudah banget gitu. Tapi kalau pintar mereka takut. Berarti rakyat harus bodoh aja. Gitu. Harus bodoh. Gitu. Karena kalau pintar bahaya. Kritis. Ya. Wah ini bahaya rakyat. Betul. Nggak ada pemimpin yang pengen rakyatnya kritis. Kecuali pemimpinnya nanti dinda-dinda. Rakyatnya harus kritis. Karena dengan rakyatnya kritis, maka bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Ya sama seperti dulu Bung Karno dan kawan-kawannya kan. Harus kritis. Bung Karno bersahabat dengan kawan-kawannya. Tapi kawan-kawannya kalau Bung Karno salah, diserang Soekarno. Gitu kan. Tapi itu bukan menjadikan perkawanan mereka terus putus. Mereka tetap berkawan. Walaupun mereka berbeda dalam pemikiran, dalam berpolitik. Tapi mereka secara pribadi mereka berkawan, mereka tetap bergaul. Kalau hari ini kan nggak bisa. Begitu udah berbeda afiliasi politik, berbeda pandangan politik, kunci sudah selesai, nggak bisa apa-apa. Nah, seperti itu gitu. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo bisa lebih baik nantinya setelah dia mengembalikan itu. Mengembalikan berapa hari lagi nih kan? Seminggu lagi. Ya, kurang lebih 1 minggu lagi pelantikan Pak Prabowo. Bang. Lalu satu lagi nih, ini abang udah ngomongin Pak Prabowo, maaf di fan gue kepo terus sih. Jadi orang kemarin dan sampai hari ini kan ada beberapa pengamat juga menyampaikan, saya nggak tahu abang sudah sampaikan belum, tapi di podcast di Majelis Proklamasi ini kira-kira pengaruh Prabowo efek itu berapa persen sih untuk Jawa Barat? Pengaruh tidak lebih dari 50%. Pengaruh Pak Prabowo. Lihatnya dari mana? Pak Prabowo, Gerindra ya Gerindra. Gitu kan. Tapi kan nggak efek juga ke mesin partainya untuk bergerak maksimal. Kalau Gerindra sana dukung siapa, Pak? Untuk Jawa Barat. Jawa Barat 1. Kang Deddy. Bukan Deddy. Itu Kang Deddy. Tapi kan mesin partai ini sudah terbukti bahwa mesin partai ini yang punya ini cuma 3. Iya. PDI, Golkar, dan PKS. Iya. Itu mesin partainya benar-benar bergerak. Yang lain nggak punya mesin. Nggak mesinnya nggak jalan. Gitu. Mereka lebih suka berpolitik yang euforia lah, ngumpulin orang, dangdutan, bagi-bagi makanan, bagi-bagi amplop, ya begitu aja, gitu. Politik yang normatif, yang seperti itu, nggak ada. Mereka berkampanye dengan cara edukatif, ya kan, memberikan pendidikan politik kepada teman-teman anak-anak muda, memberikan edukasi kepada pemilih-pemilih pemula, kan nggak ada, gitu. Mereka makanya saya bilang mereka lebih suka kalau rakyatnya tolol gitu.
Udah selesai ya, selesai. Kan senengnya kayak gitu. Tapi tidak mengedukasi masyarakat gitu. Itu. Ini saya kasih satu contoh, salah satu contoh, yaitu dapilnya Mas Dede Yusuf. Ya, bukan saya ini ke Mas Dede Yusuf ya. Mas Dede Yusuf itu punya dapil di Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Dan saya melihat sendiri bagaimana masyarakat di Kabupaten Bandung yang diberdayakan sama beliau. Saya ngeliat sendiri loh. Mereka bercocok tanam. Saya tanya dari mana mereka punya modal, bagaimana konsepnya gitu. Kok bisa seperti ini? Mereka sekarang diberdayakan benar. Yang tadinya nganggur, mereka kerja semua. Gitu. Nah ini seharusnya jadi contoh. Khususnya buat cagup Jawa. Iya gitu. Berbuat dulu baru kalian maju. Ini mau jadi anggota DPR udah jadi, udah mau jadi ini jadi itu, masih aja. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat dan saya langsung dengar dari mulut mereka masing-masing bahwa ini adalah buah kerjanya Pak Dede Yusuf. Gitu. Nah ini kan harusnya menjadi contoh. Gitu. Saya rasa anggota DPR yang lain belum tentu berani taruh, saya belum tentu. Bahkan masyarakat bilang Pak Dede Yusuf nggak usah Demokrat, partai lain juga kita pasti dukung. Berarti personalnya mereka melihat, tidak melihat partai politiknya. Ya kan? Mesin politiknya Mas Dede Yusuf yang jalan, bukan mesin partai Demokrat yang berjalan. Iya. Itu Rinda. Itu harus menjadikan sebenarnya jadi contoh buat orang-orang yang ada di Senayan sana gitu. Jangan sampai ditaruh di komisi sini takut, ditaruh di komite ini bingung ya kan, kayak kasus kemarin Komeng ditaruh di komite 2 bingung gitu. Karena ini komite pertanian, saya nggak paham pertanian. Pertanyaan saya, kalau nggak paham ngapain nyalon? Mending jadi pelawak aja biar lucu terus. Kan gitu. Bang, ngerokok dulu Bang. Mau siap. Ngopi dulu, ngopi Bang. Siap. Ngopi karena habis ini ada mungkin 2 pertanyaan lagi. Saya nggak tahu Fandi mau nanya apa. Saya ada 2 pertanyaan. Siap. Karena memang saudara-saudara di Jawa Barat ini ada sekitar 4 ya Bang ya, sekitar 4 calon ya. 4 calon. 4 pasangan. 4 pasang. Persentase saya kemenangan tidak lebih dari 35%. Karena 4%, 4 calon ya. Kemenangan tidak akan lebih dari 35%. Jadi kalau dapat 35%, saya pastikan menang. 1 putaran. Ini karena itu ada calon independen nggak Bang di Jawa Barat? Independennya si siapa? Dulu lihat sama KDI itu. Oh, Itu dari calon independen. Iya. Kalau partai borongannya kan Kang Dedi. Koalisi Indonesia Maju lah. Iya, kalau saya bilang borongan gitu. Borongan ya. Kalau penyanyi dangdut itu nyanyi di panggung, kalau semuanya yang nyawer naik ambruk panggungnya. Gitu kan. Jadi kalau terlalu banyak juga begitu. Tapi kalau borongan itu kalau di Pilpres ini kan semua tuh dukung Pak Prabowo. Borongan juga itu. Borongan. Borongan atau takut? Borongan. Kalau saya melihat lucu aja gitu. Kita tinggal nunggu aja PDIP bagaimana sikap PDIP. Kalau dia tetap akhirnya bergabung bersama Pak Prabowo, ya kan? Dia takut di luar pemerintahan, takut menjadi oposisi, ya saya pastikan memang demokrasi di Indonesia hari ini sudah mati. Sudah mati. Tapi dengan adanya misalnya kayak JJ Ronald di Jawa Barat, di DKI kan, mereka hampir di beberapa daerah di Indonesia kan PDIP nyalon sendiri tuh. Atau cuma dia sama partai apa? Betul, kayak di Manokwari Selatan, itu PDI cuma berdua sama PKS. Seperti itu gitu. Ya nggak masalah. Kita menunggu sikapnya Bu Mega aja. Lalu Bu Mega punya alasan lain kan untuk perbaikan bangsa. Betul. Ya, kan kita nggak tahu juga kan. Betul. Karena dulu PDI juga sendiri kok. Gitu. Di era Orde Baru juga PDI sendiri melawan kekuasaan gitu kan. Masa nggak ulangin sejarah lagi? Kan begitu. Jadi. Bang, kembali lagi deh ke Jawa Barat ini. Siap. Pilkada Abang orang Jawa Barat, terus Pilkada Jawa Barat, statement Abang kemarin JJ Ronald ya, prediksi di hari survei itu ya. Apa sih Bang pesan buat masyarakat Jawa Barat agar kan gini, kita itu berharap masyarakat ya di pergantian pemimpinan harusnya
ada perubahan. Iya dong. Kalau nggak ada perubahan kan itu bukan pergantian pemimpinan. Betul. Ya kan itu majelis taklim aja. Iya betul. Kalau Betul. majelis taklim kan nggak ada perubahan, cuma datang ngaji, ada ini makan, gorengan, udah selesai gitu. Iya betul. Kan kita butuh perubahan. Nah, Bang, ini mungkin pertanyaan saya terakhir nih. Oh gitu. Ya. Nah, tadi nggak nanya lagi. Nah, ini kan terakhir. Oh, iya, Kita iya, tutup iya. aja, Bang. Jadi kan melihat fenomena di Jawa Barat ini kan gubernur sebelumnya kan yang siapa, Ridwan Kamil. Oh, Iya, Kang kan. Emil. Yang istrinya kemarin bilang lama-lama Kang Emil udah pakai bahasa Betawi, lupa bahasa Iya, Sunda. bahasa Kan Sunda. sekarang lagi Betul. lagi Maju di Jakarta. Jakarta kan DKI 1. Betul. Nah, kira-kira berefek nggak sih ke Pilkada Jawa Barat nih? Efeknya Kang Emil. Efeknya Kang Emil nih sebagai gubernur. Efeknya Mantan mantan gubernur ya. Kalau pendukung setia sih masih ada pasti saya rasa gitu kan. Karena Kang Emil kan sangat merawat konstituennya ya. Tapi memungkinkan Bang nggak memungkinkan nggak Bang itu Bisa digeser. digeser ke Ke salah satu yang Oh nggak kemudian bisa, itu didukung nggak oleh bisa. RK sendiri. Karena menggeser konstituen itu nggak semudah membalik tangan, gitu. Pasti ada proses gitu kan. Didukung, ayo ya, karena saya maju di Jakarta, kalian dukung JJ Ronald. Belum tentu JJ Ronald seperti RK. Ya, Dukung Saiku, belum tentu Saiku seperti hebat itu. RK. Dukung Kang Dedi, belum tentu. Dukung Kang Ade, belum tentu. Jadi konstituen Kang RK hari ini ya floating di Jawa Barat hari ini. Sedang melihat mana yang lebih. Karena rata-rata mungkin mereka udah pemilihnya pilih rasional ya Bang. Iya, gitu. Karena generasi kan di Jawa Barat itu hampir 30% pemilih pemula, pemilih KTP baru. Yang rasional memilihnya nih. Ya kan? Hampir 30% loh. Ya kan? Mereka ini. Yang tahun ini mereka mencoblos. Pilpres kemarin belum. Oke. Tapi hari ini mereka nyoblos di November ini. Ada kenaikan gitu. Nah, pemilih rasional naik, pemilih tradisional susut. Seperti itu gitu. Nggak mungkin dia akan imbang terus. Pemilih tradisional ini sih lihatnya mungkin di Materiawan terus Betul. apa namanya karena PKS ya. Betul. PKS tadi, Betul. terus, efek ama bisa ke situ kalau pemilih tradisional. Kalau ini saya lihat ya soal kayak di Jakarta nih, misalnya. Di Jakarta kan koalisi antara Golkar dan PKS nih ya. Iya. Nah kira-kira ini jangan saya takutnya jangan sampai di Jawa Barat. di Jawa Barat pun demikian. Nah ada calon yang muncul dari PKS dan juga Golkar kan, kemudian Gerindra dan lain-lain. Kalau di Jakarta kan satu tuh nyatu. Nah takutnya ini kan sebagai calon bayangan atau apa nggak kira-kira? Kalau di Jakarta pun saya nggak menjamin PKS mendukung RK karena rasa kecewanya kader-kader PKS, ya kan? Kader-kader PKS yang kecewa, militan-militan, walaupun bukan kader PKS tapi memang pendukungnya PKS kecewa karena peristiwa kemarin ya, tiba-tiba di injury time PKS berubah haluan memilih mendukung RK, gitu kan? Itu juga berimbas ke Jawa Barat nggak Bang? Bisa, kenapa kan, tidak? Jangan-jangan nih misalnya siapa Ahmad Saiku nih maju dari PKS kan. Nah, siapa tahu mungkin bisa jadi dia kandidat bayangan misalnya. Iya, enggak. Yang dijadikan cuma satu tapi kan ini buat ini aja nih. Oh enggak akan berefek ke Saiku ke Jawa Barat. Enggak akan berefek gitu. Oke, Bang. Ini terakhir nih dari tidak terakhir ini bicara pilkada, pilpres. Semua ini kan mau berapa pasangan sekalipun, salah satu hal yang harus kita ingat masalah Kamtibmas. Betul. Apa pesan Abang untuk menjelang pilkada Jawa Barat ini soal Kamtibmas? Yang pertama, pilkada Jawa Barat. pilkada Jawa Barat ya, pilkada Jawa Barat dan seluruh pilkada yang hari ini serentak hampir di seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Ya kita sama-sama masyarakat menjaga stabilitas, ya, menjaga stabilitas supaya suasana tetap kondusif. Berbeda afiliasi politik buat saya biasa.
gitu kan. Tapi tidak perlu juga kita harus bertengkar sesama anak bangsa. Gitu. Karena kita melihat ini kerja yang luar biasa dari TNI, Polri ya, khususnya ya, dari pileg, pilkada, pilpres, terus disambung lagi dengan pilkada, belum nanti ada sengketa segala macam. Ini luar biasa gitu. Bagaimanapun juga kan polisi, tentara juga manusia gitu. Punya rasa lelah, punya rasa capek gitu. Itu yang harus kita hargai gitu. Saya harap cuma itu aja. Berbeda afiliasi politik biasa. Jangan jadikan berbeda afiliasi politik menjadi musuh gitu. Biasa aja gitu. Nah, sayangnya politisi kita hari ini seperti itu. Begitu kita berbeda afiliasi politik, kita dianggap bermusuhan gitu. Padahal tidak gitu. Berbeda ya berbeda gitu. Karena perbedaan itu rahmat. Gitu. Berbeda afiliasi politik biasa, berbeda pandangan biasa dalam berorganisasi, dalam negara ya, dalam pemerintahan. Berbeda itu biasa. Bahkan di rumah tangga aja kita ada bedanya sama kadang-kadang sama pasangan kita gitu kan. Itu satu rumah. Jadi seperti itu. Baik, Kanda. Itu aja ya di majelis kali ini. Siap. Karena kita harus kembali lagi di majelis selanjutnya. Nanti kita mau, ini kan Jawa Barat Pak, kan nggak tahu besok Jakarta atau ngomongin menjelang pelantikan. Siap. Bisa aja kan? Iya bisa aja. Siap. Baik. Semoga waktunya pas ya. Betul. Tak gitu ketemu. Oke, terima kasih Kakak. Siap. Waktunya. Siap, Dinda. Terima kasih. Teman-teman, itu aja dari Majelis Proklamasi untuk Jawa Barat kali ini. Siap. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya dan komentar itu penting. Siap.